Oke bro, selamat datang di channel gue. Hari ini gue mau bahas tentang topik yang sangat penting ya menurut gue, yaitu cara ngedamain diri pas lagi mengalami kegagalan. Kita jujur aja bahwa gagal itu bikin down banget sih. Udah usaha maksimal, tapi tetap aja gagal. Nyesek kan? Tapi sebenarnya gagal itu wajar sih bro. Itu bagian dari proses belajar dan tumbuh. Kita gak akan bisa belajar dari kesalahan atau menemukan sisi lain dari diri kita tanpa mengalami kegagalan. Jadi, gue mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa damain diri pas lagi mengalami kegagalan. Cara bangkit lagi dan kemudian kita bisa maju terus meski kita udah ngerasain kegagalan. Topik ini penting banget buat kita semua bro. Karena gagal itu udah pasti bakal terjadi dalam hidup kita. Tapi, kalau kita bisa damain diri pas lagi gagal, kita bisa memperbaiki diri dan meraih sukses yang lebih besar lagi. Jadi kita langsung saja mulai pembahasannya bro. Banyak orang bilang kegagalan itu adalah end of the world. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dikejar-kejar dan ditakutin. Kegagalan itu biasa banget sih. Bisa jadi bahan pembelajaran dan juga sebenarnya kadang bisa lebih bermanfaat dari sukses itu sendiri. Kenapa banyak orang takut sama gagal? Ya mungkin mereka kebanyakan orang masih memandang gagal itu sebagai aib atau sumber malu. Padahal kalau kita lihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan tumbuh berkembang, bakal lebih mudah untuk terus maju dan bangkit. Selain itu, banyak orang juga takut kehilangan image sama kredibilitas mereka karena kegagalan. Padahal kalau kita benar-benar udah yakin sama tujuan kita, kegagalan cuma bakal nambah wawasan dan bikin kita lebih kuat untuk ngejar tujuan kita. Jangan sampai takut sama kegagalan, justru bikin kita terhenti dan kehilangan kesempatan yang mungkin bisa kita jadi pintu sukses untuk masa depan bro. Jadi marilah kita untuk jangan takut ya sama gagal dan terus maju mencoba hal-hal yang baru gitu. Gagal itu bagian alami dari proses belajar sih bro. Kalau kita gagal, kita pasti bisa belajar dari kesalahan kita dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kayaknya kalau kita cuma sukses tanpa pernah gagal, kita nggak akan bisa belajar dan terus berkembang. Bener nggak? Jadi kalau lo baru aja gagal, ya udah, jangan kecewa dan merasa down gitu. Coba pikirin lagi, apa yang bisa lo pelajarin dari kegagalan itu? Apa yang lo bisa lakuin beda kalau lo ketemu pada situasi yang sama di masa depan? Jangan sampai kita stuck di satu tempat cuman karena takut gagal bro. Kalau kita udah punya niat dan punya tujuan yang jelas, kita harus berani coba hal yang baru dan belajar dari kegagalan kita. Jadi, kalau lo udah pernah gagal sebelumnya, jangan jadiin itu sebagai alasan buat berhenti mencoba. Justru, jadikan kegagalan sebagai pelajaran yang berharga dan jadi lebih kuat untuk mencoba lagi. Ada beberapa contoh-contoh kegagalan yang mungkin dialami oleh banyak orang. Yang pertama adalah gagal untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Misalkan, gagal saat mencoba sebuah olahraga baru, atau kita ingin mencoba masakan baru, tapi kita belum pernah mencoba sebelumnya. Bro, pasti sering deh kita ngalamin kegagalan kayak gitu. Kita udah niat banget kan mencoba hal yang baru, tapi ternyata hasilnya malah gagal. Cuma ingat kalau gagal itu bukan akhir dari segalanya. Justru, kalau kita belajar dari kegagalan kita bisa lebih siap dan bisa sukses dari kesempatan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah gagal dalam meraih tujuan yang sudah kita tetapkan. Contoh, kita gagal dalam ujian, gagal dalam mencapai target di tempat kerja. Ini pasti sering banget lah terjadi. Tapi ya jangan sampai kegagalan ini bikin kita down dan kehilangan semangat gitu. Kalau kita udah gagal, coba cari tahu di mana letak kesalahan kita dan cari solusinya. Kalau lo udah tahu di mana letak kesalahan, lo bisa coba lagi dan lebih siap untuk jadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah gagal dalam menjalin hubungan, misalkan pacaran atau persahabatan. Kalau masalah percintaan atau persahabatan ya memang kalau gagal bikin sakit hati sih. Tapi kalau udah gagal, jangan sampai lo menyerah dan merasa remehin diri sendiri. Coba kita refleksikan diri, apa yang bisa lo perbaiki dari diri lo sendiri atau hubungan lo dengan orang lain. Kalau lo belajar dari kegagalan ini, lo bisa lebih siap, lebih bijak dalam jalin hubungan selanjutnya.
Jadi intinya adalah kalau kita gagal, jangan jadiin itu sebagai alasan buat berhenti mencoba. Justru jadikan kegagalan sebagai pelajaran yang berharga dan jadi lebih kuat untuk mencoba lagi sih. Lalu, bagaimana sih kita untuk menghadapi kegagalan dengan baik gitu? Ya, ada beberapa tips sih. Yang pertama itu, jangan terlalu keras pada diri sendiri gitu. Kalau udah gagal, jangan terlalu keras pada diri sendiri, bro. Ingat, kita semua manusia pasti punya kelemahan. Coba kita untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan berkembang. Kemudian kita harus cari tahu lah penyebab dari gagal itu sendiri apa. Kalau udah gagal, coba deh cari tahu di mana letak kesalahan kelemahan kita, bro. Jangan sampai terus-menerus meratapi kegagalan tanpa mencari tahu penyebabnya. Kalau udah tahu di mana letak kesalahan, kita pasti bisa memperbaiki dan kita bisa mencoba lagi dengan lebih baik gitu. Kemudian adalah belajar dari kegagalan. Kegagalan bisa jadi pembelajaran yang berharga, bro. Kita bisa belajar banyak hal dari kesalahan itu, kemudian kita bisa memperbaikinya dengan cara-cara kita yang lebih efektif di selanjutnya gitu. Dan selanjutnya adalah kita harus punya mindset untuk jangan menyerah. Kalau udah gagal, ya kita jangan menyerah lah, bro. Kita harus bisa lebih siap dan lebih baik lagi. Ingat bahwa gagal itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih punya kesempatan untuk mencoba lagi dan bisa lebih sukses. Terakhir yang paling penting adalah bersikap positif dan optimis, bro. Kita harus yakin bahwa gagal itu hanya sementara dan kita pasti bisa lebih sukses di kesempatan selanjutnya. Cobalah untuk mengisi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang positif dan optimis, seperti dengar musik atau bercengkrama dengan teman-teman. Sebenarnya ada banyak contoh orang-orang sukses yang berhasil damai dengan kegagalan dia dan kemudian dia bisa sukses hingga saat ini. Contohnya adalah ada Walt Disney. Tahu nggak kalian? Dia ini pernah dipecat dari sebuah surat kabar karena dianggap nggak punya ide yang baik gitu. Tapi Walt Disney ini nggak menyerah begitu aja, bro. Dia terus berkarya dan akhirnya bisa buat film kartun legendaris seperti Mickey Mouse, Snow White, dan lain-lainnya. Selain itu, ada J.K. Rowling. Dia adalah penulis buku Harry Potter. Dia juga pernah mengalami kegagalan, bro, dalam hidupnya. Bahkan, hidupnya hampir jatuh ke jurang keputusasaan. Tapi, dia nggak menyerah begitu aja dan tetap mencoba sampai akhirnya berhasil menerbitkan buku Harry Potter yang sampai saat ini mendunia. Bukan cuma mereka, bro. Ada lagi Michael Jordan, pasti pada tahu ini. Dia adalah atlet basket legendaris yang pernah dianggap nggak bakal sukses di dunia basket. Tapi buktinya apa? Dia terus berlatih dan akhirnya jadi salah satu pemain basket terbaik sampai sepanjang masa. Ya dari pengalaman mereka ini, cobalah kalian renungkan bahwa kegagalan itu nggak membuat kita untuk mengakhiri semuanya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengambil tindakan untuk mencapai kesuksesan? Tindakan itu penting, bro. Kita nggak bisa hanya meratapi kegagalan tanpa melakukan sesuatu untuk meraih kesuksesan. Mengalami kegagalan itu memang nggak enak, tapi kalau kita terus-menerus meratapi dan nggak berusaha memperbaiki diri, ya sama aja gitu, nggak ada perubahan kan? Kita harus ambil tindakan sih, bro. Lakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kita. Ya mungkin akan ada risiko kegagalan lagi, tapi kalau kita nggak mencoba, ya nggak akan pernah tahu sukses seperti apa yang mungkin bisa kita raih. Jangan terus larut dalam kegagalan, terus bergerak maju dan coba lagi, terus mencoba lagi. Jangan takut untuk mengambil tindakan dan berusaha, selalu berusaha. Siapa tahu kita bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Oke, bro, kalau kita udah ngalamin kegagalan, sekarang waktunya untuk bertindak. Jadi ada beberapa tips yang bisa gue berikan untuk mengambil tindakan setelah kita mengalami kegagalan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi kesalahan yang kita lakukan. Kita harus jujur pada diri sendiri dan mengakui kesalahan yang sudah kita buat. Kalau nggak tahu di mana kesalahannya, ya bagaimana kita memperbaikinya lagi kan? Yang kedua adalah setelah mengidentifikasi kesalahan, kita harus membuat perbuatan yang diperlukan. Kita harus belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau misalkan kesalahannya adalah kurang persiapan, ya kita harus bisa lebih siap lagi di lain waktu. Terakhir adalah nggak ada salahnya untuk mencari bantuan orang lain. Orang lain bisa memberikan kita pandangan yang berbeda dan memberi kita masukan yang berguna. Kita bisa meminta bantuan dari teman, mentor, atau bahkan dari ahlinya yang memang diperlukan. Intinya, bro, setelah mengalami kegagalan, kita harus bertindak
dengan tepat mengidentifikasi kesalahan, membuat perbuatan, mencari bantuan dari orang lain yang bisa membantu kita untuk bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan di masa depan. Ya oke bro, sudah kita bahas semua tentang kegagalan dan bagaimana cara menghadapinya dengan baik. Kegagalan sebenarnya bukanlah akhir dari segalanya bro. Kita bisa belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa kegagalan sebenarnya bagian alami dari proses belajar. Tidak ada yang sukses tanpa pernah mengalami gagal. Gagal bisa membantu kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Jadi, jangan takut sama gagal. Ambil tindakan dan terus belajar. Kalau kita bisa berdamai dengan gagal, kita akan bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Sekian dari video hari ini bro, jangan lupa untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan di bawah video ini. Kita bisa diskusi lebih lanjut tentang bagaimana caranya menghadapi kegagalan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini bro, sampai jumpa di video selanjutnya.